Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pedati yang ditumpangi oleh Maisa Bungalan, Ki Wastu, anaknya dan cucunya telah memasuki halaman rumah orang tua Maisa Bungalan, yaitu Mahendra. Sedangkan para pengejarnya tidak langsung mengikuti masuk ke halaman rumah Mahendra, tapi mereka berhenti agak jauh untuk mengamati dan mencari keterangan tentang penghuni rumah itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Tundoworo dan Ki Wangut masih bertanya tempat kelompok pengawal yang akan dapat mengganggu pekerjaan mereka. Ada beberapa orang anaknya, berkata penjual itu. 2 orang anak muda yang kini ada di rumah. Aku tidak tahu pasti apakah saudagar itu sekarang ada. Kadang-kadang ia tiba-tiba saja kami lihat duduk di pendopo atau menyiangi tanaman bunganya atau berjalan-jalan di depan ini. Tapi saat kemudian ia sudah berpacu dengan kudanya ke tempat yang jauh untuk menawarkan barang-barang yang dibawanya. Apakah kau melihat sebuah pedati yang lewat depan kedai itu? Tiba-tiba saja Ki Wangut bertanya. Ya, aku melihatnya, jawab penjual itu. Apakah kau mengenal siapa yang ada di dalamnya? Penjual itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggeleng sambil menjawab, sayang, aku tidak memperhatikannya. Ki Wangut dan Ki Tundoworo menjadi kecewa. Ia ingin bertanya apakah penjual di warung itu mengenal salah seorang dari mereka. Namun dalam percakapan itu, Ki Tundoworo dan Ki Wangut tidak mendapat gambaran bahwa rumah itu adalah rumah yang berperisai tebal. Di rumah itu tidak terdapat pengawal-pengawal yang akan dapat mengganggu usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. Seandainya ada, maka di rumah itu terdapat 3 orang laki-laki, saudagar itu sendiri, dan 2 orang anak laki-lakinya yang masih sangat muda. Sedang anak yang sulung sudah tidak ada di rumah. Siapakah anaknya yang sulung itu? Bertanya Ki Wangut kemudian. Maisa Bungalan. Ia sudah lama meninggalkan rumahnya. Mungkin ia pergi merantau karena titisan darah ayahnya. Ayahnya seorang pengembara? Bertanya Ki Wangut. Maksudku, ia seorang saudagar yang sering pergi jauh membawa barang dagangannya. Ki Wangut mengangguk-angguk. Nama itu pernah didengarnya. Anak muda yang berada di rumah orang tua, anak perempuan, serta cucu laki-lakinya adalah Maisa Bungalan. Orang-orang Ki Wangut yang mencari keterangan keluarga perempuan dan anak laki-lakinya memang pernah menyebutnya. Anak muda yang bersama perempuan yang di rumah kakek itu bernama Maisa Bungalan. Kita harus melakukan sebelum mereka masuki rumah-rumah itu. Kita harus memperhitungkan 3 orang lagi di antara mereka, berkata Ki Tundoworo. Tapi kemampuan mereka tidak miliki seperti Maisa Bungalan dan kakek tua itu, sahut Ki Wangut. Ki Tundoworo tidak dapat mempersoalkannya lagi karena hal itu sudah terjadi. Tapi ia mempunyai pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh Ki Wangut.
Di rumah itu tentu Maesa Bungaranlah yang paling disegani. Namun Sudagar dan kedua anak muda yang lain harus diperhitungkan pula. Kita masih harus menunggu, berkata Ki Tundoworo. Ya, kita masih harus menunggu sampai malam. Mungkin kita akan bergerak dan masuki rumah itu, menghancurkan semuanya tanpa ampun. Dan aku kira dalam rumah itu ada juga beberapa jenis perhiasan dan permata di samping beberapa jenis westiaji. Bukankah itu patut diperhitungkan juga? Ki Tundoworo mengerutkan keningnya. Kemudian dengan bersungut-sungut ia berkata, "Kau masih anak iblis. Ternyata kau tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh harta benda itu. Bukankah sudah aku katakan bahwa yang aku lakukan ini adalah karena aku akan mendapat upah yang banyak sekali. Sementara perempuan yang kita buru adalah perempuan yang sangat cantik. Tapi aku sama sekali tidak tertarik kepada perempuan yang manapun juga." "Persetan dengan perempuan itu," potong Ki Tundoworo. "Aku berbuat karena kau merengek-rengek. Aku tidak memikirkan apapun dalam kerja ini. Juga tidak memikirkan perempuan yang sangat cantik itu. Tidak, aku belum pernah melihatnya. Karena itu ia tidak dapat menggerakkan minatku. Sekali lagi, aku katakan bahwa aku melakukan semuanya ini karena kau. Sadari hal itu. Jika ada persoalan lain, tentu tumbuh kemudian. Tapi aku sama sekali tidak berminat untuk memiliki harta benda ataupun perempuan itu." Ki Wangut mengangguk-angguk, tapi ia tersenyum dalam hati. Ia mengenal saudara seperguruannya dengan baik, dan ia pun mengetahui di padepokannya tersimpan beberapa orang perempuan yang tidak akan dapat meninggalkannya, kecuali mereka yang memang sudah waktunya dicampakkan pergi, agar padepokannya tidak menjadi penuh. Dengan demikian, maka Ki Tundoworo dan Ki Wangut sudah memutuskan untuk masuki rumah itu dengan pertimbangan yang lebih masak. Mereka masih juga memikirkan orang-orang di sebelah menyebelah. Jika mereka memiliki keberanian dan bahkan ada di antara mereka yang memiliki kemampuan, maka usaha itu akan mengalami kesulitan. Kita tidak mengetahui keadaan Padukuhan ini sebaik-baiknya, berkata Ki Tundoworo. Kita jangan terjebak oleh tergesa-gesaan hingga kita akan mengalami kegagalan lagi. Ki Wangut mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa orang-orangnya tentu akan mengeluh dan tidak menyetujuinya. Tapi ia pun tidak mau gagal lagi, hingga karena itu ia pun harus memperhitungkan keadaan sebaik-baiknya. Seperti yang pernah dilakukan, maka mereka pun menyingkir di siang hari. Meskipun mereka masih juga mengawasi jalan keluar dari padukuhan itu, kemudian di malam hari mereka berusaha untuk dapat menginap di banjar padukuhan. Sementara 4 orang di antara mereka masih tetap mengawasi jalan keluar. Di banjar itulah mereka dapat berbicara dengan beberapa orang anak muda yang berada di gardu depan banjar itu. Dari mereka, Ki Wangut dan Ki Tundoworo mendengar serba sedikit tentang keadaan padukuhan itu dan keadaan Mahindra. Di padukuhannya dikenal sebagai seorang saudagar. Kedua anaknya itu juga sering berada di banjar ini, berkata anak muda itu. Keduanya mengangguk-angguk dan anak-anak muda itu pun bercerita beberapa hal tentang kedua adik Maesa Bungaran dan tentang Maesa Bungaran sendiri. Tapi sebenarnya lah bahwa Mahindra anak-anaknya bukanlah orang-orang yang sombong di padukuhannya. Mereka tidak dengan sengaja menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan tidak ada taranya. Bahkan kadang-kadang Mahindra berusaha untuk menyatakan dirinya tidak lebih dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun di masa mudanya, Mahindra adalah seorang anak muda yang lain dari kawan-kawannya. Karena mempunyai banyak kelebihan, namun di hari tuanya, seolah-olah apa yang pernah dilakukannya di masa mudanya itu sudah dilupakan orang. Apalagi anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa sebaya dengan anak Mahindra, tidak mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh Mahindra di masa mudanya,
selagi ia masih selalu berada di antara saudara-saudara seperguruannya. Karena itulah maka cerita tentang Mahendra dan kedua anak laki-lakinya yang muda sama sekali tidak menggetarkan jantung Ki Wangut dan Ki Tundoworo. Yang harus diperhitungkan hanyalah Maisa Bungalan dan orang tua itu. Berkata Ki Wangut ketika mereka sudah berada di serambi belakang Banjar Pedukuhan. Sementara itu di rumah Mahendra, Maisa Bungalan duduk berdua saja dengan ayahnya di pendopo. Ki Wastu anak perempuan dan cucunya telah dipersilahkan beristirahat di gandok sebelah kiri. Kedatangan Maisa Bungalan memang telah mengejutkan orang tuanya, apalagi ia datang bersama seorang kakek dan seorang perempuan dan anaknya. Tapi Mahendra tidak menunjukkan sikap yang masam ketika ia menyambut tamu-tamunya. Maisa Bungalan bertanya Mahendra, "Aku belum jelas bagaimanakah kedudukan kakek tua itu beserta anak perempuannya. Keteranganmu yang singkat itu menumbuhkan teka-teki padaku. Seperti yang aku katakan, ayah, perempuan itu adalah istri dari Pangeran Kudo Patmodoto di Kediri," sahut Maisa Bungalan. "Apakah kau mempunyai hubungan dengan perempuan itu?" bertanya ayahnya. "Tidak, ayah, sebenarnya tidak. Aku hanya ingin menolongnya, karena seolah-olah di dunia ini tidak ada lagi tempat baginya. Ia selalu diburu oleh bayangan maut," jawab Maisa Bungalan, dan ia pun menceritakan bagaimana ia membebaskan perempuan itu dari sebuah gubuk di hutan tertutup. Bahkan karena itu ia sudah terpaksa membunuh beberapa orang yang mengawasinya. Jadi sekian banyak orang yang digerakkan untuk membunuhnya bersama anaknya. Apakah nilai warisan Pangeran Kudo Patmodoto itu demikian banyaknya, hingga sebagian kecil daripadanya cukup untuk mengupah sekian banyak orang? Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan ayahnya itu memang dapat dimengertinya, hingga ia pun bertanya pada diri sendiri, berapa banyak warisan yang mungkin akan ditinggalkan pangeran itu kelak? Karena Maisa Bungalan tidak segera menjawab, maka Mahendra pun kemudian berkata, "Agaknya kau pun tidak mengerti, Maisa Bungalan. Tapi baiklah kita anggap bahwa ada pihak yang ingin membunuh perempuan dan anak itu, agar keduanya tidak dapat lagi berbicara tentang warisan." Mahendra berhenti sejenak, lalu, "Adalah satu kenyataan bahwa perempuan dan anaknya itu kini berada di rumah ini. Katakan, Maisa Bungalan, apakah rencanamu kemudian? Selama ini aku menanti-nanti kapan kau pulang setelah kau puas bertualang. Bukankah kita sudah ditunggu pula untuk datang kepada Kakang Maisa Agni dan Kakang Witantra, menyerahkan tekad pengabdianmu dalam lingkungan keprajuritan?" "Ayah," berkata Maisa Bungalan kemudian, "aku ingin menghadap Pangeran Kudo Patmodoto. Aku ingin mendapat penjelasan apakah yang sebenarnya telah terjadi. Apakah benar bahwa perempuan itu memang istrinya? Jika demikian maka ia mempunyai seorang anak laki-laki." Mahendra menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Mungkin Pangeran Kudo Patmodoto memang seorang yang kaya raya, yang memiliki berpuluh-puluh keping emas, intan, berlian, dan jenis-jenis permata yang lain. Aku yang mengenal nilai permata memang dapat membayangkan betapa banyak harta benda itu. Namun apakah mungkin bahwa rencana itu juga dilakukan karena harga diri? Keluarga Pangeran Patmodoto tidak mau melihat keturunan Pangeran Kudo Patmodoto dikotori oleh darah keturunan tahta Pedukuhan." Maisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia pun tidak membantah kemungkinan itu. Sementara itu ayahnya berkata selanjutnya, "Namun bagaimanapun juga usaha pembunuhan itu tidak berbeda. Karena itu memang sebaiknya Pangeran Kudo Patmodoto memberikan kejelasan tentang hal ini, kecuali jika rencana ini memang sudah diketahuinya pula." "Ah," desah Maisa Bungalan, "aku kira ia bukan orang yang demikian bengisnya terhadap anak laki-lakinya.
Mungkin ia dapat berbuat demikian terhadap istrinya, tapi terhadap darah dagingnya sendiri. Mahendra menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, jadi kau masih akan melakukan perjalanan Ki Kediri? Ya ayah, jawab Maisa Bungalan. Perjalanan yang berbahaya, siapa tahu bahwa di Kediri telah menunggu beberapa orang yang sudah memperhitungkan bahwa kemungkinan seperti yang akan kau lakukan itu akan terjadi. Memang mungkin, jawab Maisa Bungalan. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mengambil satu sikap apapun? Maksudku bukan begitu, tapi kau harus berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Mahendra berhenti lalu, jika kau benar-benar ingin ke Kediri, datanglah kepada pamanmu Maisa Agni atau pamanmu Witantra. Mereka pernah berada di Kediri untuk satu jabatan tertinggi. Karena itu mungkin keduanya akan dapat banyak memberikan petunjuk kepadamu apa yang sebaiknya kau lakukan, karena tidak mustahil bahwa justru di Kediri terdapat orang-orang yang benar-benar tidak dapat terkalahkan yang melingkari Pangeran Kudo Padmodoto. Mungkin orang-orang yang sedang mengejar perempuan itu sama sekali tidak mengenal jalur induk dari rencana ini, dan mereka bukanlah orang yang sebenarnya patut diperhitungkan, karena mereka dipilih sekedar untuk membunuh seorang perempuan dan anak-anak. Tetapi mereka kini menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat tanpa perhitungan. Beberapa orang di antara mereka sudah terbunuh, jawab Maisa Bungalan. Ya, karena itulah maka baik kau yang akan pergi ke Kediri maupun yang ditinggalkan di sini harus berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan, berkata Mahendra. Ya ayah, aku akan menghubungi paman Maisa Agni dan paman Witantra sebelum aku pergi ke Kediri, sahut Maisa Bungalan. Tapi apakah tidak sebaiknya kita berbicara dengan kakek itu? Tidak ada salahnya, panggillah, berkata Mahendra. Maisa Bungalan pun kemudian manggil Ki Wastu untuk ikut berbicara tentang rencana kepergian Maisa Bungalan ke Kediri. Kau tinggal di sini saja, kek. Mudah-mudahan kalian aman tinggal di rumah ini, berkata Maisa Bungalan. Ki Wastu membungkuk dalam-dalam, katanya. Aku mengucapkan beribu terima kasih. Tapi apakah dengan demikian kami tidak akan terlalu banyak mengganggu Angger Maisa Bungalan? Sudah mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan anak dan cucuku tanpa pamrih, dan sekarang tidak mustahil bahwa persoalannya akan merambat sampai ke rumah ini justru karena kami berada di sini. Kemungkinan-kemungkinan itu memang dapat terjadi, Ki Wastu, berkata Mahendra. Tetapi ini adalah kemungkinan yang paling baik yang dapat kita tempuh bersama. Karena itu terangkan hati kalian di sini. Meskipun kita semuanya memang harus berhati-hati, biarlah Maisa Bungalan pergi ke Kediri. Ada semacam kecemasan di hati, berkata Ki Wastu. Bukan saja karena kami akan ditinggalkan oleh Angger Maisa Bungalan, tapi juga perjalanan Angger Maisa Bungalan itu sendiri. Mudah-mudahan tidak banyak hambatan di perjalanan, berkata Maisa Bungalan. Demikian juga mudah-mudahan tidak akan ada sesuatu yang dapat mengancam keselamatan kalian di sini selama aku pergi. Kalian tinggal bersama ayah dan adik-adikku. Ki Wastu tidak dapat menolak rencana yang akan dilakukan oleh Maisa Bungalan. Meskipun dengan demikian ia merasa bahwa Maisa Bungalan telah terlalu banyak berbuat bagi keluarganya. Selebihnya ia memang benar-benar merasa cemas. Seandainya orang-orang yang tentu masih saja memburu anak dan cucunya itu sampai pula ke rumah yang akan ditinggalkan oleh Maisa Bungalan itu, ia tidak terlalu mencemaskan dirinya sendiri. Seandainya ia akan menjadi korban karena itu, memang sudah menjadi beban kewajibannya, bahkan tanggung jawabnya.
Tapi jika isi rumah itu harus mengalami akibat yang buruk, maka ia tidak akan sampai hati membiarkannya terjadi. Namun agaknya Maesa Bungalan sudah bertekad buat di hari berikutnya. Maesa Bungalan sudah akan siap untuk berangkat. Tapi Maesa Bungalan akan singgah di Singosari, menjumpai Maesa Agni dan Witantra untuk mendapat keterangan apakah yang sebaiknya dilakukan di Kediri. Demikianlah ketika matahari terbit, Maesa Bungalan meninggalkan rumahnya menuju ke Kediri. Ketika ia keluar dari pedukuhannya, maka ia tidak terlepas dari pengamatan orang-orang Ki Wangut yang dengan tergesa-gesa melaporkannya. "Anak muda itu," berkata pengikut Ki Wangut, "ia tentu yang berada di Pedati yang kita ikuti. Ialah yang kemudian turun dan berjalan di sisi lembunya untuk beberapa tonggak menjelang akhir dari perjalanan mereka." "Kemana anak itu?" desis Ki Wangut. Pengiringnya menggelengkan kepalanya. Namun Ki Tundoworo kemudian tersenyum sambil berkata, "Adalah kebetulan sekali. Dengan demikian maka kekuatan yang ada di rumah itu telah berkurang. Menilik perlengkapannya, maka anak itu akan menempuh perjalanan jauh atau sekedar pergi ke pedukuhan sebelah?" bertanya Ki Tundoworo. Kemudian kepada pengikut Ki Wangut yang melihat Maesa Bungalan meninggalkan pedukuhan, "Ia berkuda. Menilik perlengkapannya, ia tentu menempuh perjalanan yang panjang." Ki Tundoworo memandang Ki Wangut dengan tajam. Kemudian dengan bersungguh-sungguh ia berkata, "Saatnya telah tiba. Kita bersiap-siap sekarang. Kita tidak akan menunggu lagi. Biarlah kita bertindak di siang hari. Kita tidak ingin menunggu anak muda itu kembali. Yang penting perempuan dan anak itu mati. Kita membawa bukti kematiannya berupa apapun juga kepada orang yang dapat kita percayai. Kecuali jika perempuan itu akan dibiarkan hidup oleh Kakang Tundoworo." "Anak iblis," berkata Ki Tundoworo, "itu akan aku tentukan kemudian." Ki Wangut hanya tersenyum saja. Namun ia pun kemudian telah merintahkan orang-orangnya bersiap dan sekaligus memanggil kedua pengiring Ki Tundoworo. Mereka telah menentukan tempat untuk berkumpul, tidak di halaman Banjar tempat Ki Wangut dan Ki Tundoworo bermalam. Meskipun demikian sikap mereka sempat menarik perhatian orang-orang pedukuhan itu. Tapi agaknya Ki Wangut dan Ki Tundoworo tidak banyak menghiraukannya lagi. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan banyak mengganggu seandainya mereka mengetahui apa yang akan dilakukannya di halaman rumah Maesa Bungalan yang sedang pergi itu. Dari anak-anak muda yang dijumpai di Banjar, Ki Wangut dan Ki Tundoworo mengetahui bahwa di pedukuhan itu tidak ada orang yang pantas disegani kecuali Maesa Bungalan dan keluarganya. Tetapi Maesa Bungalan saat itu sedang tidak ada di rumah. "Kita akan menyelesaikan tugas kita dengan cepat," berkata Ki Tundoworo. "Kemudian kita dapat meninggalkan pedukuhan ini dengan cepat pula setelah tugas kita selesai." Demikianlah maka keenam orang itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bersama-sama mereka telah mendekati regol halaman rumah Mahendra yang menuju ke Singosari sebelum ia akan langsung ke Kediri. Dalam pada itu di rumah itu Maesa Murti dan Maesa Pukat sedang merajuk karena mereka tidak diperkenankan mengikuti perjalanan kakaknya ke Kediri. Dengan wajah yang gelap Maesa Pukat berkata, "Baru kemarin Kakang Maesa Bungalan datang. Sekarang Kakang Maesa Bungalan sudah diperkenankan pergi lagi ke Kediri. Tapi kami berdua masih saja dianggap kanak-kanak yang hanya boleh bermain di halaman." Mahendra terpaksa tersenyum sambil berkata, "Hanya kanak-kanak sajalah yang merajuk seperti itu." "Tapi ayah tidak adil," potong Maesa Murti. "Berilah kesempatan kami untuk mengenal daerah yang akan dapat memberikan pengalaman bagi kami. Bukankah kalian sudah sering ikut bersama ayah
pergi ke tempat-tempat yang jauh, tetapi sekedar menjajakan permata dan perhiasan, jawab Maisa Murti. Mahendra terpaksa tertawa, katanya. Jangan gelisah, pada saatnya kalian akan melakukan perjalanan seperti kakakmu. Tapi kali ini kakakmu sedang mengemban tugas kemanusiaan. Karena itu kalian jangan mengganggunya. Kami dapat membantunya, bukan mengganggu, sahut Maisa Pukat. Mahendra mengangguk-angguk, jawabnya. Benar, kamu benar. Tapi biarlah lain kali. Kesempatan masih panjang. Kalian masih terlalu muda untuk ikut melakukan tugas kemanusiaan kali ini. Maisa Pukat dan Maisa Murti tidak membantah lagi. Meskipun mereka belum puas mendengar jawaban ayahnya, sebenarnya bahwa mereka ingin ikut pergi. Meskipun hanya sebagai pengiring yang tidak ikut menentukan apapun juga. Ketika keduanya kemudian keluar ke halaman, Maisa Pukat berkata, kita pergi saja ke kota. Untuk apa? Bertanya Maisa Murti. Kita menghadap Paman Maisa Agni. Ya, untuk apa? Seandainya kita bertemu dengan Kakang Maisa Bungalan, tentu kita akan disuruhnya pulang juga. Maisa Pukat bersungut-sungut, namun tiba-tiba saja ia menjawab, asal saja kita pergi untuk melepaskan kecewa, kita berputar-putar sebentar, kemudian kembali sebelum sore. Maisa Murti berpikir sejenak lalu katanya, kita berjalan kaki saja. Bukankah kita berjanji untuk menghadap Paman Maisa Agni sambil membawa seekor bekisar? Nah, kita bawa bekisar yang sudah kita siapkan itu. Kenapa berjalan kaki? Lebih menyenangkan. Kita memintas lewat jalan-jalan sempit Singosari, tidak jauh. Setelah kita melampaui Sendang Gupit, kita segera masuki gerbang. Aku tahu kau akan merendam di Sendang Gupit. Maisa Murti tertawa, katanya. Kita akan minta izin ayah. Tentu tidak keberatan, asal kita berjanji tidak akan mengganggu dan memaksa untuk mengikuti Kakang Maisa Bungalan. Jika kita bertemu di tempat Paman Maisa Agni, kita tidak akan menunggu lagi. Biarlah kita bertindak siang hari. Kita tidak ingin menunggu anak muda itu kembali. Yang penting perempuan dan anak itu mati. Kita membawa bukti kematiannya, berupa apapun juga kepada orang yang dapat kita percayai. Kecuali jika perempuan itu akan dibiarkan hidup oleh Kakang Tundoworo. Anak iblis, berkata Ki Tundoworo. Itu akan aku tentukan kemudian. Ki Wangut hanya tersenyum saja. Namun ia pun kemudian telah memerintahkan orang-orangnya bersiap dan sekaligus memanggil kedua pengiring Ki Tundoworo. Mereka telah menentukan tempat untuk berkumpul, tidak di halaman Banjar tempat Ki Wangut dan Ki Tundoworo bermalam. Meskipun demikian sikap mereka sempat menarik perhatian orang-orang pedukuhan itu. Tapi agaknya Ki Wangut dan Ki Tundoworo tidak banyak menghiraukannya lagi. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan banyak mengganggu seandainya mereka mengetahui apa yang akan dilakukannya di halaman rumah Maisa Bungalan yang sedang pergi itu. Dari anak-anak muda yang dijumpai di Banjar, Ki Wangut dan Ki Tundoworo mengetahui bahwa di pedukuhan itu tidak ada orang yang pantas disegani kecuali Maisa Bungalan dan keluarganya. Tetapi Maisa Bungalan saat itu sedang tidak ada di rumah. Kita akan menyelesaikan tugas kita dengan cepat, berkata Ki Tundoworo. Kemudian kita dapat meninggalkan pedukuhan ini dengan cepat pula setelah tugas kita selesai. Demikianlah maka keenam orang itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bersama-sama mereka telah mendekati regol halaman rumah Mahendra yang menuju ke Singosari sebelum ia akan langsung ke Kediri. Dalam pada itu di rumah itu Maisa Murti dan Maisa Pukat sedang merajuk karena mereka tidak diperkenankan mengikuti perjalanan kakaknya ke Kediri. Dengan wajah yang gelap Maisa Pukat berkata, baru kemarin Kakang Maisa Bungalan datang. Sekarang Kakang Maisa Bungalan sudah diperkenankan pergi lagi ke Kediri.
Tapi kami berdua masih saja dianggap kanak-kanak yang hanya boleh bermain di halaman. Mahendra terpaksa tersenyum sambil berkata, hanya kanak-kanak sajalah yang merajuk seperti itu. Tapi ayah tidak adil, potong Maesa Murti. Berilah kesempatan kami untuk mengenal daerah yang akan dapat memberikan pengalaman bagi kami. Bukankah kalian sudah sering ikut bersama ayah pergi ke tempat-tempat yang jauh? Tetapi sekedar menjajakan permata dan perhiasan, jawab Maesa Murti. Mahendra terpaksa tertawa, katanya, jangan gelisah, pada saatnya kalian akan melakukan perjalanan seperti kakakmu. Tapi kali ini kakakmu sedang mengemban tugas kemanusiaan. Karena itu kalian jangan mengganggunya. Kami dapat membantunya, bukan mengganggu, sahut Maesa Pukat. Mahendra mengangguk-angguk, jawabnya, benar, kamu benar. Tapi biarlah lain kali. Kesempatan masih panjang. Kalian masih terlalu muda untuk ikut melakukan tugas kemanusiaan kali ini. Maesa Pukat dan Maesa Murti tidak membantah lagi. Meskipun mereka belum puas mendengar jawaban ayahnya, sebenarnya bahwa mereka ingin ikut pergi, meskipun hanya sebagai pengiring yang tidak ikut menentukan apapun juga. Ketika keduanya kemudian keluar ke halaman, Maesa Pukat berkata, kita pergi saja ke kota. Untuk apa? Bertanya Maesa Murti. Kita menghadap Paman Maesa Agni. Ya, untuk apa? Seandainya kita bertemu dengan Kakang Maesa Bungalan, tentu kita akan disuruhnya pulang juga. Maesa Pukat bersungut-sungut, namun tiba-tiba saja ia menjawab, asal saja kita pergi untuk melepaskan kecewa, kita berputar-putar sebentar, kemudian kembali sebelum sore. Maesa Murti berpikir sejenak lalu katanya, kita berjalan kaki saja. Bukankah kita berjanji untuk menghadap Paman Maesa Agni sambil membawa seekor bekisar? Nah, kita bawa bekisar yang sudah kita siapkan itu. Kenapa berjalan kaki? Lebih menyenangkan. Kita memintas lewat jalan-jalan sempit Singosari, tidak jauh. Setelah kita melampaui Sendang Gupit, kita segera masuki gerbang. Aku tahu kau akan merendam di Sendang Gupit. Maesa Murti tertawa, katanya, kita akan minta izin ayah. Tentu tidak keberatan, asal kita berjanji tidak akan mengganggu dan memaksa untuk mengikuti Kakang Maesa Bungalan.